Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur dan intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu yang kita tidak bisa menghitungnya karena begitu banyaknya, bahkan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Namun nikmat itu baru kita rasakan ketika nikmat itu Allah cabut. Ketika kita bisa berjalan santai, bisa berlari, itu dianggap suatu hal yang biasa karena memang setiap hari kita bisa berjalan ataupun berlari. Tapi ketika kaki kita sakit, asam urat misalkan atau keseleo, barulah kita betapa nikmatnya seorang itu punya kaki. Alhamdulillah juga kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang memuliakan dalam hadis itu sebagai taman-taman surga dan diturunkannya rahmat serta malaikat meletakkan sayap ridho terhadap apa yang dilakukan oleh talibul ilmi, dan juga makhluk-makhluk memintakan ampun bagi orang yang ilmi, bahkan ikan-ikan di lautan. Bayangkan ibu bapak, ikan di lautan itu banyak sekali ya, jelinan, dan mereka meminta ampun ya, kepada orang yang ilmi. Dan Rasulullah SAW menyamakan talibul ilmi dengan jihad fisabilillah dalam hadisnya, man kharaja fi talabin fisabilillah. Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia seakan-akan dalam kondisi jihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Salawat salam semoga pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Di dunia barat mungkin kita sudah mengetahui abad 19 atau 20 ya, abad 20 mereka mempertentangkan tentang yang namanya peran perempuan. Bahkan sebelumnya ada perdebatan di abad pertengahan itu perempuan itu manusia atau bukan gitu ya. Sampai segitunya mereka memandang rendah perempuan ya. Namun kalau kita lihat di abad 7 Masehi atau di abad 1 Hijriah, itu tentang kondisi perempuan itu sudah diangkat sebagai suatu yang kedapatan yang mulia ya. Jadi kalau Islam itu sebetulnya sudah sangat maju ya dalam memandang sesuatu sesuai dengan kadarnya ya. Bagaimana ketika Islam memandang perempuan dan perempuan perannya dalam Islam, dalam keluarga, dalam kehidupan. Nah, sementara Barat masih bertengkar, masih berdiskusi ya, bahkan sekarang dengan istilahnya pemikiran mereka yang sebelumnya merendahkan perempuan, sekarang menyamakan perempuan itu dengan laki-laki emansipasi. Jadi semuanya bisa sama, padahal kodratnya berbeda karena memang secara fisik, secara psikis, secara satu ada perbedaan, jadi tidak proporsional. Nah, dengan adanya emansipasi yang akhirnya menyamakan, itu juga akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan perempuan. Itu hanya banyak perempuan yang dipaksa dalam kutip ya seakan-akan jadi laki-laki gitu kan, padahal kodratnya berbeda gitu kan ya. Bahkan tidak sedikit ya, ada makan tren dulu ya, baca itu jadi bukan ibu rumah tangga lagi, jadi bapak rumah tangga karena karir perempuannya itu melesat, sementara karir laki-lakinya kurang ini, akhirnya bapak suaminya itu jaga rumah, jaga anak-anak, istrinya bekerja ya, sampai seperti itu ya. Dan banyak hal yang akhirnya membuat perempuan itu dipaksa sebagai laki-laki ya, tentunya tidak nyaman ya, mereka juga tidak sesuai dengan kodrat. Nah, Islam itu sebenarnya sudah menempatkan perempuan pada tempat yang mulia ya, dalam hadis ketika bagian siapakah ya Rasul kepada anak kita, siapakah yang paling harus kita muliakan ya, yang dalam pergaulan kita umuka sampai 3 kali ya, baru amukan gitu kan ya. Jadi Rasulullah menempatkan perempuan itu pada tempatnya dengan keajaran dari tentunya dari wahyu dari Allah. Bagaimana ketika orang haid dulu, zaman dulu itu kan dikucilkan ya, bahkan dianggap penyakit, bahkan masukkan ke gua gitu kan ya. Sementara dalam Islam itu tidak gitu kan ya, hanya bahkan dihormati untuk tidak melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri ketika seorang perempuan sedang haid gitu.
Ini bagaimana Islam melihat perempuan, dan kita juga melihat di sini akan kita bahas salah satu tokoh perempuan di zaman Rasulullah SAW. Banyak tokoh-tokohnya, dan salah satu yang kita angkat dari sini adalah Aisyah binti Abu Bakar, ya, seorang istri Nabi SAW. Beliau itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi kalau di sini nama lengkapnya Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai Al-Quraisy Al-Makkiyah. Ya, jadi orang keturunan Quraisy ya. Karena beliau itu putrinya Abu Bakar. Kenapa sih disebut Ummu Abdillah? Padahal Aisyah itu seorang yang tidak punya anak. Ya, jadi kan kalau Ummu itu kan orangnya ya ibunya segini, gitu ya. Jadi misalkan anak itu seorang punya anak misalnya Fatimah, jadi Ummu Fatimah. Nah, kalau bahasa ini bukan ibunya Fatimah gitu. Dan di sini di kunyahnya itu Ummu Abdillah karena diambil dari nama keponakannya, Abdullah bin Jubair, gitu ya. Jadi keponakan Abu Jubair. Kalau begitu dekat Abdullah bin Jubair itu dengan Aisyah, jadi dikunyahkan, jadi digelarkan, padahal bukan anaknya, gitu. Dan Aisyah juga mempunyai gelar yang tinggi, ya, sebagai Ummul Mukminin, jadi ibunya kaum mukmin. Ya, jadi sebetulnya kan salah satu dari gelar ini, sebelum ujungnya kan ada sahabat yang ada pikiran, ya. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah wafat, ini akan menikahi Aisyah, gitu ya. Dan turunlah ayat-ayat bahwa istri Nabi itu tidak boleh dinikahi karena sebagai Ummul Mukminin, sebagai ibunya kaum mukminin. Ya, jadi kalau sekarang mau ibu negara, ya. Dan juga beliau digelari As-Siddiqah binti Siddiq. As-Siddiq, ya, Siddiqah itu sama perempuan, jadi seorang yang membenarkan, dan orang kedua adalah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang membenarkan Rasulullah dengan betul-betul yakin. Ya, sampai ketika Isra Mi'raj aja kan orang Quraisy pun guncing dengan mengatakan gila. Tapi kalau ketika ditanyakan Abu Bakar, ya saya yakin, percaya, gitu ya. Kalau itu ya. Dan beliau juga ada gelaran yang romantis, Humairah, ya, segala dari Rasulullah SAW, itu yang kemerah-merahan, ya, jadi pipinya kemerah-merahan karena panggilan kasih sayang dari Rasulullah. Jadi ada gelar kehormatan, ada gelar karena perilaku beliau sebagai orang Siddiq, dan ada juga gelar kesayangan. Jadi ini menunjukkan keutamaan Aisyah, gitu ya. Dan Aisyah itu ini orang yang cerdas, dia masih muda, gitu ya. Jadi dalam beberapa keterangan di sini lahirnya itu adalah ketika 4 atau 5 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu kan 13 tahun sebelum Hijriah. Jadi kalau Aisyah lahir itu sekitar 9 atau 8 tahun sebelum Hijriah, ya. Dan dia itu lahir dan dididik dalam keadaan kondisi Muslim, keluarganya sudah mukmin, sudah Muslim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini produk keluarga Muslim. Yang sebelumnya kan banyak yang baru masuk Islam, sudah sepuh, ada pemuda, ya, atau umur-umur berapa. Nah, ini Aisyah ini lahir ketika Abu Bakar sudah Muslim. Jadi dididik dari awal sebagai keluarga Muslim. Ya, jadi tumbuh dalam keluarga Muslim. Sementara yang lain itu kan banyak sempat ada yang sempat nyembah berhala dulu, ada sempat itu dulu, yang lain. Ini Aisyah mah enggak, ya, karena Abu Bakar sudah beriman. Dan Aisyah itu pada usia yang masih kecil, ya, kalau sekarang makanya, dan akhirnya beliau itu dinikahi oleh Rasulullah. Jadi dalam keterangan disebutkan Rasulullah itu bermimpi 2 kali, ya. Jadi Aisyah digendong malaikat pakai sutra, diserahkan kepada Rasulullah 2 kali. Dan ini menunjukkan bahwa kan mimpi Nabi itu kan wahyu, ya. Jadi kalau Nabi itu tidak mungkin, ya, mustahil ada mimpi setan, gitu ya. Sama Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim kan mimpinya itu ketika menyembelih Nabi Ismail. Ya, nah itu Rasulullah juga ada satu mimpinya, dan ini menunjukkan ada isyarat bahwa ini harus dinikahi. Dan akhirnya berbicara ke Abu Bakar sebagai orang tuanya. Abu Bakar kan sahabat dekat Rasulullah. Pertama-tama Abu Bakar itu agak ragu. Kenapa? Karena hubungan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu sudah sangat dekat.
Jadi kayak saudara lah gitu. Jadi kalau kayak kita mungkin kakak adik kakak, lebih dari adik kakak bahkan gitu ya. Kalau begitu dekatnya dengan kegiatan keimanan, sehingga beliau tuh enggan dan dia agak ragu menikahkan Aisyah dengan Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah kan meyakinkan ini kan wahyu, dan ini juga bahwa persaudaraan Abu Bakar dengan Muhammad itu bukan urusan nasab, tapi persaudaraan keimanan, keislaman sebagai ukhuwah Islamiyah. Dan lainnya Abu Bakar merestui pernikahan Aisyah gitu kan, ya. Pada saat itu disebutkan 7 tahun ya, dan baru di Jastur Rumah itu nanti ketika di Madinah ketika usia 9 tahun. Jadi sebelumnya 2 tahun ya kurang lebih itu tidak rumah, jadi tetap di Abu Bakar. Nah, persoalan kemudian menjadi sorotan juga sekarang ya, orang-orang barat katakan Rasulullah pedofil atau apalah istilahnya, nikah sama anak kecil dan lain-lain. Tapi sebetulnya persoalan ini baru sekarang diungkap. Sebelumnya tidak ada yang mengungkap itu, artinya tidak mengkritisi itu. Karena apa? Karena di sini dalam beberapa pendapat ya, bahwa ini kan khususnya berhubungan dengan proses budaya, proses laju pertumbuhan fisik pada zaman tersebut. Jadi sebelumnya orang Barat juga wajar nikah berusia 9 tahun itu orang Barat juga ketika abad 18, 19. Jadi abad sekarang aja mereka memandang bahwa masih kecil, harusnya usia 15, 16 tahun. Karena pada waktu itu usia seperti itu ya memang biasa nikah. Mungkin di waktu lima juga pernah kemarin ya, Bapak Ibu kan membahas tentang Abdullah bin Ammar sama Ammar bin As, itu kan usianya dekat ya, karena masih muda maksud nikahnya juga gitu. Nah, jadi pada saat itu tidak menjadi masalah itu karena sekarang, karena berbeda dari segi budaya, dari segi dari pertumbuhan fisik orang berbeda. Pada saat itu suatu hal yang biasa gitu kan ya. Bahkan orang-orang Barat juga tidak ada yang mengkritisi sampai abad 18, sebelum 19 kan ada yang mengkritisi itu karena bedanya sudah berbeda gitu. Dan baru ketika di Madinah ya, Aisyah itu satu rumah dengan Rasulullah dan menjalani sebagai seorang istri ya. Kalau sebelumnya kan masih kanak-kanak ya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar ya, bahwa jadi dari berbagai pendapat bahwa Rasulullah itu ketika dinikahkan itu antara 6 sampai 7 tahun ya, dan ketika dalam satu rumah itu adalah 9 tahun. Dan tidak mungkin ada orang kaum muslim mengatakan usianya lebih katanya, karena dari riwayat yang lain ada usianya 15 tahun atau 20 tahun. Tapi yang terkuat memang seperti itu. Dan ini memang disebutkan bahwa secara budaya dan secara kondisi fisik pada saat itu sudah wajar, tidak ada keanehan lah kalau sekarang ya. Sama seperti kita mungkin tahun 70-an umur 15 tahun atau keluar SD aja masih banyak yang nikah gitu kan ya. Waktu saya sendiri usia keluar SMP lah, kalau umur tahun 90-an mungkin keluar SMP banyak yang nikah, teman-teman dulu itu ya. Waktu keluar SMP kan tahun 91, kalau bapak-bapak kan mungkin ada yang lebih tua lagi itu keluar SD nikah gitu. Kalau saya keluar SD 91 itu teman-teman ada yang nikah gitu. Itu dianggapnya ya biasa gitu, tidak ini gitu ya. Di usia 15 tahun ya. Kalau sekarang kan kalau SMP nikah itu ya karena terpaksa gitu ya, karena kecelakaan. Kalau dulu ya biasa nikah 15 tahun. Kalau sekarang kan undang-undangnya harus 18 tahun harus seperti itu. Dan dalam hubungan ini sangat spesial ya Rasulullah SAW dengan Aisyah itu. Bahkan dalam hadis Ammar bin Asma disebutkan ya, ayun nasi ahabu ilaik, siapakah yang paling kau cintai? Nah, disebutkan Aisyah. Nah, hadis yang lain disebutkan Khadijah ya. Tapi ini ketika yang masih hidup Aisyah yang paling difavorit karena paling disenangi ya. Kalau sebelumnya ya, kalau selumum Rasulullah tetap Khadijah ya, karena disebutkan kan sampai Aisyah pernah cemburu pada orang yang sudah meninggal, itu kepada Khadijah. Karena Khadijah itu kan bukan hanya masalah seorang istri yang katakanlah cantik atau apa, tapi beliau itu adalah orang yang mendampingi Rasulullah dalam kondisi yang ketika saat itu sangat ada goncangan ya, ketika mendapatkan wahyu, dapat pertentangan ya, bisa diboikot gitu. Khadijah itu berdiri di samping Rasulullah makanya, dan itu sangat betul-betul sangat terkesan. Kalau Aisyah kan sudah ke Madinah itu relatif stabil ya dalam beberapa hal. Itu dan satu-satunya di
yang Aisyah itulah satu-satunya yang gadis ya yang dinikahi Rasulullah. Itu Rasulullah itu 10 istrinya itu semuanya sudah janda. Ya, 9 istrinya itu janda. Termasuk Aisyah itu adalah seorang yang gadis. Dan peristiwa yang penting dalam kehidupan Aisyah dengan Rasulullah adalah tentang tuduhan perzinahan. Ini yang sangat berat ya ujiannya. Jadi rumah tangga Rasulullah itu bukan berarti bahwa nyantai-nyantai aja. Banyak sekali godaan-godaannya dan goncangannya. Salah satu yang terberat adalah peristiwa ifki, yaitu penuduhan untuk berzina. Jadi ini bagaimana seorang suami ya, seorang katakanlah pimpinan yang dituduh istrinya terlibat perzinahan. Ya. Jadi pada saat itu Rasulullah biasanya kalau mau perang itu kan diundi istrinya akan siapa yang ikut sekarang. Nah ketika perang melawan Bani Mustalik itu Aisyah yang dapat, gitu kan ya. Nah pas pulang itu kan biasanya pakai sekelup ya, yang pakai apa namanya, yang tunggangannya ke unta gitu ya. Jadi ketika berhenti Aisyah itu ingin buang air, ya ketika orang buang air. Nah, sudah selesai masuk lagi, ternyata kalungnya ketinggalan. Jadi Aisyah itu keluar lagi. Nah pas keluarnya lagi itu tidak diketahui sama pengawalnya, sama sahabat-sahabat yang sekitar itu. Jadi mencari kalung. Nah karena Aisyah itu kecil katanya, pas diangkat ya udah ngerasanya sudah ada di dalam. Ya jalan nanti pas Aisyah datang ke sana, ternyata di sana sudah tidak ada rombongan Rasulullah sudah berangkat ya. Dan ketika itu Aisyah diam aja di sana agar nanti kalau menyadari balik lagi gitu kan ya. Nah, sampai ketiduran bahkan. Nah di belakang itu ada Sofwan bin Mu'attal ya, dia tuh disebutkan dalam satu ini sebagai penyapu lah, tim penyapu di belakang. Di sini ada orang ini, masih ada Ummul karena sempat ya beliau tuh mengenali ketika belum ada hijab ya kan saat itu. Dan akhirnya diantarkan. Nah ini kan menjadi pembahayaannya kan kalau lewat sepanjang jalan gitu kan ya, sampai akhirnya ke Madinah. Dan di sanalah mulai muncul desas-desus. Nah karena apa? Di sini juga ada orang munafik yang suka memantik isu-isu. Jadi kalau hubungan keluarga itu biasanya digoncang itu kan dengan orang-orang yang iri lah, hasad, penuh hasad gitu kan ya. Persoalan kecil aja itu bisa diobok-obok ya. Karena ini setan itu kalau bisa menyuparik bayi jauh itu bisa memisahkan antara suami dan istri, itu diberi penghargaan besar gitu ya. Sehingga kalau tingkat perceraian banyak itu setan tuh punya prestasi besar. Karena kan perceraian itu ya banyak masalahnya ya, masalah ekonomi, masalah komunikasi dan lain-lain. Itu mereka yang masalahnya tadinya kecil akhirnya bisa menjadi membesar. Nah, Rasulullah SAW juga seorang manusia biasa, ya. Artinya beliau juga tidak mengetahui kejadian itu kecuali kalau diberikan tahu oleh Jibril, yaitu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kan kalau Rasulullah kalau kita kutip ya sakti mah bisa langsung bisa kan bisa tinggal diputar gitu. Oh, ya enggak jinah gitu. Tapi Rasulullah juga kan di sini tidak diberitahu oleh Allah sampai 1 bulan tidak turun wahyu. Ya Rasulullah juga nama manusia ada ya, sebagai manusia itu kan ada ketika ada masukan itu kan ada sempat keraguan, ditanya ini ke Aisyah gitu. Sampai karena Aisyah itu pas datang beliau sakit, sehingga sakit itu tidak tahu apa yang diguncingkan di luar gitu ya. Baru setelah itu ada yang ngomong itu sedang ada guncingan ini gitu. Apalagi dengan orang munafik menggoreng isu ini ya, menggoreng isu bahwa itu jadi perzinahan ya, sampai Rasulullah memanggil Ali ya dan Salah bin Zaid ya, sebagai yang dekat lah, jadi ingin sharing gitu kan, katakan apa pendapatmu Usama bin Zaid ya. Nah, Usama dikatakan wahai Rasulullah tetap pertahankan istrimu karena demi Allah kami tidak tahu apa-apa tentang dirinya kecuali yang kebaikan. Nah ini kan dijamin sama Usama bin Zaid ya, karena apa? Tidak ada bukti. Tidak ada bukti dan pasti ketika berjalan juga kan Aisyah di depan ya, Safwan itu di belakang. Nah terus kepada Ali, wahai Rasulullah Allah tidak masih dirimu, ada banyak perempuan selain dia, tapi engkau dapat bertanya kepada si pelayan wanita yang akan mengatakan hal yang sebenarnya. Nah itu kan dipanggillah pelayan Aisyah itu Bayrullah ya, ditanyakan ke orang dekat ya, biasanya kan
Kalau bahasa ini mah curhatnya atau apa-apanya itu kan biasanya ke pelayan terdekatnya. Nah ternyata apa yang dikatakan oleh si pelayan, tidak, demi Allah yang telah mengirimku ke kebenaran, saya tidak pernah melihat sesuatu yang salah darinya kecuali akibatkan dirinya yang masih kecil. Dia terkadang tertidur dan meninggalkan alun keluarnya dimakan kambing. Jadi tidak ada tanda-tanda itu. Ya. Jadi sebenarnya orang munafik kan suka gede-gedein kabar ya, yang seperti ini lah indikasinya gini gitu ya, bahwa ini padahal juga ditambahi dengan berita-berita bohong bisa jadi, yang akhirnya membuat orang panas, padahal tidak seperti itu. Sementara orang yang objektif ya seperti Usama di sini atau Bayrok enggak ada gitu ya. Ini juga pelajaran bagi kita ketika mendengar kabar-kabar ya, apalagi di WA dan lain-lain, karena kita juga hati-hati menyebarkan kabar-kabar yang itu bisa jadi kita juga belum verifikasi, karena kan media sosial tidak ada verifikasi. Beda dengan kalau media yang sudah ini ya sudah established itu kan ada verifikasinya, ada tanggung jawab. Tapi kalau yang namanya medsos disebarkan semua bisa buat, dan berita itu bisa jadi benar bisa jadi salah, kita tidak tahu, tidak ada verifikasi, ada yang bertanggung jawabnya ya, akhirnya bisa terjadi pada fitnah, pada tuduhan yang tidak berdasar ya. Nah ketika saat itulah muncullah sampai Aisyah itu apa namanya mengungsi dulu ya, yang menenangkan diri ke rumah Abu Bakar gitu kan ya ketika itu. Dan sampai 1 bulan barulah turun wahyu untuk membersihkan, dan pembersihannya itu langsung dari Allah ya, dari Allah, bahwa Aisyah itu adalah orang yang bersih, tidak berdosa ya. Nah saat itu orang-orang yang sempat yang terjadi cekcok, bahkan saat itu Abu Bakar kan masih hidup, itu yang menjadi salah satu provokatornya kan hampir jadi perang Aus dan Khazraj lagi, karena Pak ini kan mau dibunuh, nggak ada buktinya lagi gitu ya. Nah seperti itu, dan akhirnya alhamdulillah Allah yang memberikan wahyu tentang pembersihan ini, dan langsung ya wahyu itu orang-orang yang tadinya menyebarkan fitnah itu kan sampai di sini disebutkan didera 80 kali ya. Jadi ini sahabat-sahabat ya. Jadi Hasan bin Sabit, Hamzah bin Jasi ya, atau Misal bin Usasar. Nah jadi ternyata kan kita juga harus memahami tidak sedikit sahabat juga yang termakan isu ini. Kualitas sahabat juga ada ya, yang termakan isu masalah yang belum ada buktinya. Karena untuk melakukan berzina itu kan disebutkan sudah 4 saksi kan, datangkan 4 saksi, dalam arti suhada 4 saksi yang menetapkan. Nah kalau sementara kalau hanya dari desas-desus itu kita harus hati-hati ya. Itulah yang membuktikan bahwa Aisyah adalah seorang yang bersih ya. Terus selanjutnya juga dalam peristiwa yang sangat penting sekali adalah ketika Rasulullah SAW wafat. Nah jadi ketika akhir-akhir wafat itu Rasulullah kan sudah kondisi sakitnya yang sangat katakanlah berat, itu kan minta untuk di Aisyah saja tinggalnya, di rumah Aisyah. Nah sampai Rasulullah di sana wafat juga adalah di tempat di dekapan dari Aisyah gitu kan ya. Jadi disebutkan namanya Rasulullah SAW meninggal di rumahku, kata Aisyah, pada hari gilirannya gitu kan ya. Dan ternyata dada dan kerongkonganku ya, itu direkam ya. Seorang dari kami membaca doa dengan doa yang bisa dibacakan untuk orang sakit. Aku pun ikut mendoakannya. Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan Al-Fiqul A'la, Al-Fiqul A'la, memanggil kepada Allah ya. Lalu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dan membawa kayu siwak yang masih basah. Nabi pun menatapnya. Saya mengira beliau memang membutuhkan siwak. Nah Aisyah berkata, maka aku mengambilnya dan mengunyahnya, mengibas-ibaskannya dan membaguskannya. Jadi siwak dihaluskan lagi, kemudian berikan kepada beliau. Lalu dia membersihkan giginya, dan belum pernah aku melihat orang yang membersihkan giginya sebagus beliau. Jadi ini ketika wafat Rasulullah bersih ya. Terus membersihkan giginya dan ya, terus memberikan kepadaku, tetapi terjatuh lepas dari tangan. Segala putih Allah yang telah mengumpulkan antara air liurku dengan air liur beliau pada hari terakhir beliau di dunia dan pada hari pertama di akhirat. Jadi bagaimana Aisyah menangkap Rasulullah di akhirnya ya. Karena dimakamkan juga pas di kamar Aisyah. Karena Nabi itu kan dimakamkan di tempat meninggalnya.
Bahkan dari Syiah kan bahwa Aisyah itu yang meracuni gitu ya, itu kan satu tuduhan yang tidak berdasar. Jadi ini kedudukan Aisyah dalam hubungan sangat dekat ya dengan Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah itu bukan hanya masalah hubungan emosional yang dekat saja ya sebagai seorang istri, tapi beliau tuh banyak keunggulan ya, yang kalau bahasanya kan sebagai seorang istri Rasulullah, beliau adalah seorang yang sangat cerdas, pintar, dan perawi hadis. Ini dari 7 perawi hadis yang terbesar, yang terbanyak itu hanya perempuan satu orang, Aisyah. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis yang disebutkan di sini ya. Dan banyak kisah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kualitas hadisnya kualitas hadis yang sahihnya tinggi ya. Yang disebutkan Bukhari dan Muslim bersepakat pada 174 hadis. Jadi ittafaqu Bukhari dan Muslim ala mi'ah wa arba'ah wa sab'ina hadisan. Jadi ada yang di Bukhari dan Muslim itu 174 gitu ya. Wa infirad al-Bukhari bi arba'ah wa khamsina hadisan ya. Sedangkan di Bukhari itu ada 54 hadis. Infirad al-Muslim bi tis'ati wa sitin hadisan. Sedangkan di hadis Muslim itu ada 99 hadis. Dan beliau itu meriwayatkan hadis yang memang sesuatu yang hadis yang tidak mungkin lah apa sih didapatkan oleh yang lain, karena Rasul Aisyah itu satu rumah bahkan satu kamar gitu kan. Jadi kalau yang lain kan melihatnya kan ketika Rasul di masjid kan semua melihat gitu kan, ketika Rasul perang itu melihat, ketika Rasulullah memberi nasihat itu melihat kan. Ada ini mah yang sangat spesifik, hanya Aisyah saja yang tahu ya. Tapi karena Aisyah sudah dikatakan sebagai as-sadiqah yang sangat jujur, sangat menyenangkan ya, mereka percaya ya. Banyak hadis-hadis yang sangat ini, khususnya hubungan dengan keluarga, bahkan yang sangat sensitif ya, itu hubungan suami istri yang sangat privat, itu adalah hikmahnya disampaikan oleh Aisyah, kebanyakan oleh Aisyah. Dan beliau juga meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, dari Umar, dari Fatimah, ya, dari Sa'id bin Waqqas, dari Usaid bin Khudair. Ya, jadi tidak hanya dari beliau sendiri yang langsung dengan Rasulullah, tapi dari sahabat-sahabat lain juga beliau mengingatnya dan menyampaikan kepada yang lain. Ya. Sehingga nanti dari beliau itu juga banyak ya yang meriwayatkan hadis, nanti orang-orang tabi'in ya. Ya, seperti ataupun sahabat juga meriwayatkan dari Aisyah, seperti Umar bin Khattab, Abu Nabi Umar, Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Aisyah, Musa al-Asari, Jabir bin Khalid, Ibnu Abbas, Rabi'ah bin Amr, ya, Sa'id bin Yazid. Itu orang-orang yang sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari Aisyah. Karena kalau sahabat itu pada jarwah tadi itu dianggapnya sebagai sesuatu yang adil. Ya, jadi seorang sahabat saja sudah cukup. Ya, seperti yang awal itu ya. Hanya kalau dulu ketika Abu Bakar itu untuk menghindari itu ditanya siapa lagi yang tahu hadis ini kan, biasanya kan untuk berbuat balas satu orang hadis juga ahad ya. Kalaupun hadis gharib itu kalau di sahabat itu diterima. Ya, seperti hadis tentang rukun iman rukun Islam itu kan Umar bin Khattab ya sendiri itu, jadi sahabatnya. Dari kalangan tabi'in juga banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah, seperti Sa'id bin Musayyib, Ahmad bin Maimun, Alqamah bin Qais, Masruq, ya Abdullah bin Hakim. Jadi para tabi'in juga berguru ke Aisyah. Jadi Aisyah itu punya banyak murid, ya. Jadi sama dengan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya. Jadi kalau dulu kan tabi'in berguru para sahabat. Dan salah satu yang mendapatkan spesialis itu Aisyah, khususnya berkaitan dengan keluarga, ya. Dan begitu juga Aisyah juga tidak hanya menyampaikan, tapi juga memahami, ya, khususnya masalah ibadah-ibadah. Bahkan tentang pemahaman hukum sahabat juga banyak dikoreksi oleh Aisyah, karena beliau itu kan cerdas. Ini salah, maksudnya bukan itu, gitu kan ya. Ya, sampai Rasulullah juga memerintahkan untuk mengikuti salah satu dalam beberapa hal itu mengikuti praktik ibadah Aisyah. Ini bukan hanya menyampaikan, bukan hanya menghafal, tapi juga memahami. Kalau sahabat-sahabat yang punya ilmu itu kan tidak hanya menyampaikan hadis ini, tapi juga bisa menerangkan dan bisa mempraktekkan, sehingga itu menjadi pelajaran, sehingga jadi faqih, gitu kan ya. Bukan hanya muhadis. Kalau muhadis kan biasanya menyampaikan, menjelaskan, tapi di sini faqih itu kan hubungannya nanti dengan dalil yang terpilih itu bisa dijadikan amalan, ya. Apa hukumnya?
Sehingga karena kedudukan seperti itu, jadi banyak para sahabat yang datang ke Rasulullah, ke Aisyah untuk menanyakan. Jadi Aisyah itu sebagai bukti lah, kalau bahasa sekarang bukti itu kan beri fatwa, ya. Sampai Urwah bin Zubair ya, berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang tahu tentang fikih, kedokteran dan sains melebihi Aisyah. Beliau juga seorang ahli dokter. Kenapa? Ketika Rasulullah sakit kan banyak dikirim dokter-dokter dari kabilah-kabilah, tabib lah kalau sekarang, kalau saya dulu ya. Jadi tabib dari kabilah ini dikirim yang terbaik, itu kan dia menyampaikan ini. Nah Aisyah itu ingat, bahkan mungkin dicatat yang disebutkan. Jadi ketika konsultasi dengan Rasulullah yang para sahabat, Aisyah itu ingat, tahu, sehingga tahu tentang obat-obatan. Jadi kalau sekarang dokter ya, jadi dokter tahu fikih ya, tentang syair. Syair juga adalah ciri orang terpelajar yang bisa mengerangkai kata-kata dalam bahasa Arab yang yang indah, yang balagh ya. Jadi kalau ini komplit gitu kan ya, ahli dalam masalah bahasanya, ahli eksaknya, ahli tafawidinnya dan hadisnya. Ya, kalau sekarang bisa jadi profesor ya dari berbagai bidang. Kan sekarang juga beberapa profesor ada dari perempuan kan, sudah sangat kita kagumi, padahal beliau itu hanya dalam satu bidang aja. Oh pinter nih, gitu kan ya. Tapi ini Aisyah itu banyak bidangnya yang beliau kuasai, dan bahkan menonjol di antara para sahabat. Para sahabat kibar itu kan juga mempunyai kualifikasi yang hebat, yang bisa menguncangkan dunia, gitu. Ya, dari sini Ibnu Qayyim ya rahimahullah ya, beliau memberikan menulis ya tentang keutamaan Aisyah, merangkum. Yang pertama adalah istri yang paling cintai Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika beliau ada ya hidup ya, itu adalah Aisyah yang paling dicintai. Ya. Yang kedua adalah Nabi SAW tidak menikahi gadis selain beliau, ya sebagai katakannya. Jadi sebagai bikar ya, karena kalau sebelum yang lainnya kan seorang janda. Ya. Ketiga, satu-satunya istri yang wahyu pernah turun kepada Rasulullah SAW ya saat bersamanya. Ya, jadi ketika di rumah Aisyah itu kan berapa kali turun wahyu. Keempat, Allah merasakan tuduhan dan memfitnah terhadap ibunda Aisyah melalui wahyu kayak tadi ya tentang iki itu. Jadi ketika itu Aisyah dituduh untuk berzina dan dibersihkannya itu dengan wahyu. Jadi bukan dengan kata-kata lagi, gitu kan ya. Jadi itu langsung dari Allah. Kelima, menjadi rujukan para sahabat ya Nabi SAW yang lain dalam masalah ilmu. Jadi diakui keilmuannya. Ya, kalau kita tahu kan kemarin-kemarinnya sebelumnya bagaimana para sahabat yang punya keilmuan itu kan dihormati. Ini semuanya kemarin laki-laki ya. Dari Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar gitu kan ya, Zaid bin Sabit gitu. Nah ini seorang perempuan yang jadi rujukan ya, jadi nanya Aisyah itu. Para sahabat juga, ini wahyunya apa, ini maksudnya gitu kan Quran ini ya. Karena kan walaupun mereka paham bahasa Arab, ada beberapa makna atau beberapa maksud yang tidak dipahami. Sedangkan Aisyah itu sudah memahami. Karena beliau kan hidup ya dengan Rasulullah. Mulai zaman kalau sebelumnya kita Abdullah bin Mas'ud mulai jamahnya bawa sendal, bawa Rasulullah kalau masih wudu gitu kan ya. Abu Hurairah mulai jamahnya di masjid terus ngikutin Rasulullah. Ini Aisyah mah ya berarti mulai zamannya betul-betul di rumah. Berkaitan dengan hal-hal yang tadi ya, keluarga khususnya usaha perempuan, pikir nisa itu Aisyah. Jadi sekarang kalau kita melihat ada nisa itu ya salah satu kontribusinya dari Aisyah, karena beliau seorang perempuan yang cerdas juga, kritis, dan juga nanya. Kayaknya tidak hanya ini. Yang keenam, ini adalah jadi sebelum menikah Nabi SAW diperlihatkan melalui mimpi. Jadi bukan karena keinginan sendiri, tapi dari Allah langsung perintahnya untuk dinikahi. Allah pasti ada maksudnya ya. Jadi Rasulullah itu tidak asal nikah itu karena memang perintah dari Allah ya. Seperti ketika menikahi Zainab gitu kan ya. Karena setelah cerai dengan Usama gitu kan ya. Itu kan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Itu juga untuk menunjukkan bahwa yang namanya anak angkat itu Zaid Marisa, anak angkat itu bukan anak kandung.
sehingga istrinya kalau dia cerai itu bisa ini kan. Jadi Aisyah langsung dari mimpi Rasulullah. Ketujuh, ya, ketika hendak memberikan hadiah, para sahabat berusaha memberikannya saat Nabi SAW pada di rumah Aisyah, karena tahu bahwa Aisyah itu adalah istri yang paling dicintai, gitu kan ya. Jadi ketika memberi hadiah, sahabat itu pas di rumah Aisyah, ya, sempat dia juga jadi kecemburuan dari para para istri-istri Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah dalam peran politiknya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, ini kan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak ada gejolak. Diganti dengan Umar bin Khattab juga tidak ada gejolak. Diganti dengan Utsman bin Affan itu tidak ada gejolak pada awalnya. Hanya di akhirnya itu muncullah gejolak. Memang para sejarawan yang memberikan catatan beberapa hal yang kebijakan-kebijakan yang itu dijadi pemicu pemberontakan. Sampai akhirnya Utsman bin Affan itu terbunuh dalam pemberontakan itu. Nah, ketika Utsman bin Affan wafat, ya terbunuh, syahid ya, itu diangkatlah Ali bin Abi Thalib ya. Dan disinilah terjadi perbedaan pendapat dari para sahabat. Seharusnya ini selesaikan dulu nih masalah pembunuhan Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan seorang khalifah terbunuh, apalagi itu kan lagi membawa nisab ya. Jadi banyak yang menuntut untuk diselesaikan. Hanya permasalahannya rumit gitu ya. Jadi para pembunuh Utsman bin Affan atau para pemberontak itu dengan segera langsung membayar kepada Ali. Jadi kalau ini mah oportunis lah gitu ya. Ketika sudah ini kan meminta perlindungan ke Ali. Dan di sini kan Khalifah Ali bin Abi Thalib berpandangan bahwa kondisinya kan lagi kacau lah, gitu, belum stabil. Kalau dilakukan hukuman pada sini akan khawatir menjelang baru. Ini kan istihad ya. Jadi inginnya ditunda dulu. Sementara para sahabat mengatakan secepatnya. Karena apa? Ini kan orang-orang yang membunuh itu sudah ketahuan sini kan dari Mesir, dari mana gitu kan orang yang datang. Tapi mereka itu sudah ikut pada blok mendukung khalifah. Ya. Nah, sehingga Thalhah bin Ubaidillah sama Zubair bin Awam itu salah seorang yang sangat vokal untuk ini. Sehingga akhirnya terjadilah perang Jamal dan Aisyah radhiyallahu anha itu bergabung dengan Thalhah dan Zubair. Ya. Dalam beberapa perang Jamal itu kan karena terus Aisyah naik unta gitu ya. Dan pasukannya banyak, tapi karena tidak terorganisir itu dengan mudah dikalahkan. Walaupun pada itu Thalhah juga sudah menarik diri ya, tapi hanya karena sudah pertempuran sudah belum kecamuk akhirnya kan terbunuh. Begitu Zubair juga. Nah bahkan Aisyah itu akhirnya ketika sudah kalah perang Jamal itu Aisyah tetap tangkap. Nah ini orang-orang pendukung garis keras lah dalam kutip ya dari penguasa Ali ini kan bugot. Kenapa sih tidak dimiliki ya? Kalau kan perempuan kan kalau ini kan jadi ghanimah ya. Nah, atau misalkan diamankan atau dihukum atau di ini ya. Tapi kata Ali itu kan apakah engkau akan menjadikan tawanan perang mukminin gitu kan ya. Sehingga kan di sini tidak boleh, kata Ali itu kan orang yang memberontak pada situ kalau sudah menyerah sudah jangan dibunuh, dan itu tidak jadi ghanimah hartanya karena ini perang antara kaum muslimin ya. Akhirnya Aisyah juga istilahnya itu diperlakukan dengan hormat ya, dan dikembalikan ke Madinah ya, diantar di sini oleh Muhammad bin Abu Bakar ya. Dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bayangkan kalau udah kalah perang itu pasukan apalagi pada saat itu kan tidak sedikit orang-orang yang baru masuk Islam yang keimanan belum tahu ini. Jadi ketika menang kan euforia ya, ini bisa dibunuh, bisa diambil jadi pasang perang kan. Ini Ali bin Abi Thalib kan melarang itu dan memperlakukan dengan hormat. Aisyah akhirnya di ke Mekah, terus nanti akhirnya beliau ke Madinah lagi. Dan di Madinah beliau fokus pada berkaitan dengan masalah keilmuan ya, jadi tidak lagi berkaitan dengan masalah politik. Ya sebelumnya kan sama ya Abdullah bin Amr bin As juga kan sempat ke politis, tapi akhirnya udah fokus ke keilmuan. Akhirnya beliau menjadi mengajar dan tempat bertanya dari para sahabat atau tabi'in tentang permasalahan yang muncul.
Jadi tidak lagi si ilmu yang tidak uruslah politik gitu ya. Dan beliau wafat itu pada usia 67 tahun ya di sini, ya 17 Ramadan tahun 68 Hijriah atau 678 masih pada usia yang 66 atau kadang-kadang disebutkan 67 ya, beda sedikit. Di Madinah Hijaz. Dan wasiatnya beliau dimakamkan pada malam hari. Jadi ya malam hari itu boleh dimakamkannya, karena kalau meninggal itu memang boleh di sunahnya dicepat-cepat untuk dimakamkan. Tapi kalau kita kan kalau meninggal malam biasanya besok paginya ya, karena menunggu kondisi dan lain-lain. Ya di Jannatul Baqi di samping istri Rasulullah SAW. Jadi dan sholat jenazahnya dipimpin oleh Abu Hurairah. Ini seorang yang mempunyai kecerdasan, seorang yang sangat kritis, yang memberikan sumbangsi keilmuan kepada kita semua ya, termasuk saat ini yang ilmunya terus menjadi investasi, karena kan kita tahu tentang bagaimana tata aturan salah satunya dengan masalah keluarga suami istri itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menjadi investasi ya bagi beliau ketika ilmunya tidak kita gunakan ya, sudah berapa orang, berapa juta, berapa miliar orang yang bakal itu kan itu akan ngalir ya, sebagai ilmu yang tafawih yang terus begitu juga murid-muridnya yang dari kalangan sahabat ataupun yang tabi'in itu mendapatkan ilmu yang terus diturunkan itu kan ya. Itulah kelebihan orang yang berilmu, yang ilmu diamalkan, sehingga akan tetap argonya jalan terus ya, argo catatan amalnya jalan terus walaupun dia sudah meninggal gitu kan ya. Dan ketika kita baca hadis Bukhari atau Muslim tidak sedikit dari Aisyah disebutkan dan mempunyai suatu kualitas hadis yang dikatakan sebagai hadis yang sahih gitu ya. Kuat, bahkan tadi yang sepakati oleh Bukhari dan Muslim juga tidak sedikit ya, ada 174 ya, saya tadi ya, kurang lebih 174 hadis disebutkan. Dan kita bisa mengambil fitrahnya dan kehidupan sehari-hari bagaimana seorang perempuan juga bisa menjadikan kedudukan yang tinggi, bahkan dari di pandangan para sahabat yang punya intelektual tinggi gitu ya. Abu Hurairah gitu kan melihat Aisyah itu hormat masalah ilmu, jadi ya tidak melihat gender gitu ya, tapi melihatnya keilmuannya, melihat kedudukannya yang ini menjadi inspirasi bagi kita ataupun ibu-ibu ataupun anak-anak kita yang perempuan, bahwa tidak ada batasan. Aduh, lahir anak perempuan atau apa ya, padahal yang perempuan juga punya kedudukan yang tinggi ya. Tidak sedikit anak laki-laki juga yang bisa lebih rendah ya, ketika dia akhirnya tidak berjalan dengan petunjuk Allah, bahkan menyusahkan, bahkan menimbulkan kerusakan gitu kan ya. Tapi dengan petunjuk Allah ya, dengan potensi yang begitu besar ya, Allah adil ya memberikan, akhirnya bisa mencapai kedudukan yang tinggi gitu ya. Mungkin bisa sampaikan, kali bisa untuk kita diskusikan dalam masih ada waktu, berkaitan dengan kehidupan Aisyah radhiyallahu anha ya, yang merupakan seorang as-Siddiqah binti Siddiq ya, atau ummul mukminin. Jadi ya, barangkali maka kalau kita diskusikan saya kesempatan yang pertama, saya belum kebayang bagaimana sebetulnya interaksi laki-laki dan perempuan pada saat itu gitu. Karena kalau lihat di Quran itu maksudnya di surah Al-Ahzab ya, itu kan ada memintalah di balik tirai gitu. Jadi kesannya perempuan dan laki-laki itu memang tidak pernah berinteraksi gitu ya, hanya harus di balik tirai. Tapi kalau lihat bahwa ada seorang sahabiah yang bernama Nusaibah bin Ka'ab itu yang ahli perang gitu kan, berarti perempuan itu belajar perangnya di mana gitu. Jadi saya masih belum kebayang, karena setahu saya orang-orang di sana juga kan yang berlalu lalang di pasar juga laki-laki kan ya. Jadi perempuan itu di mana gitu tempatnya. Kemudian ketika mereka bertanya itu, apakah seperti kita majlisnya begini terbuka gitu, atau memang tadi harus di balik tirai itu seperti apa? Jadi seperti terbatas gitu ya gerakannya, dan memang juga kisah-kisahnya kan tidak banyak ya sahabat itu. Beda mungkin kalau yang laki-laki ada yang sampai 500 yang tertulis dan sebagainya, kalau perempuan itu mungkin hanya sedikit gitu. Jadi itu seperti apa? Termasuk kalau kita lihat sekarang itu kan kalau kita lihat mendidik anak, kebanyakan ibu-ibu ya kepada anak-anak, tapi sepertinya contoh istri Nabi kepada anak itu kan mungkin yang punya anak hanya Khadijah ya.
Nah itu seperti apa gitu, apa namanya, kisahnya gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan sesuatu itu budaya dan mana yang menjadi hukum gitu. Seperti waktu itu Rasulullah menikahi Aisyah kan di usia 7 tahun, kan tidak menjadi hukum harus menikahi perempuan 7 tahun kan gitu. Nah itu bagaimana, itu kan budaya. Termasuk mungkin seperti perintah memelihara janggut kemudian memotong kumis kan pada itu kan untuk membedakan dengan Yahudi itu bagaimana. Termasuk juga seperti Rasulullah banyak menikahi janda tapi hanya satu gadis yang dinikahi beliau. Nah itu bagaimana membedakannya sehingga kita tidak menjadi salah kaprah itu. Rasul juga menikah usia 25 gitu ya, dengan itu 40 tahun gitu, dengan Khadijah usia 40 tahun. Nah itu seperti apa, sehingga juga mungkin tidak akan muncul Rasul jadi pedofil dan sebagainya gitu kan, karena kita itu hanya budaya gitu. Nah itu seperti apa, itu dulu bisa Pak. Yang pertama yang bisa dimengerti itu kan dikhususkan pada istri Rasulullah. Jadi ketika itu kan ada untuk menjaga ya, ada semacam menjaga kehormatan. Jadi sebenarnya kalau yang ini jadi itu khusus mukminin. Jadi kan ada kesan, ada para sahabat, ada ya proses terpetik untuk mau nikahi istri Rasulullah ketika nanti Rasulullah sudah wafat gitu. Itu kan harusnya dijaga jadi kata umum ini, dan bicara itu harus dibalik tirai. Jadi ketika para sahabat bertanya kepada istri Rasulullah itu dibalik tirai. Ya kalau kondisi keluar ya biasa. Ya kalau dulu kan memang ada pendapat ya, ada yang harus pakai itulah itu nikop ya, ataupun cadar ya, ada yang enggak. Tapi kalau mayoritas cadar itu enggak menjadi suatu wajib ya, ada yang mewajibkan. Tapi kalau mazhab itu sunnah saja, itu sunnah gitu ya. Jadi hanya kan kalau perempuan keluar juga, hanya pada saat itu perempuan itu kalau keluar itu biasanya dibarengi dengan muhrim ya. Jadi tidak seperti sekarang kan, perempuan itu kan sekarang bisa ke sekolah kemana itu bisa sendiri gitu kan. Kalau dulu harus dengan muhrimnya. Kalau saya lihat di situ kan masih ada yang kalau si perempuan ada bapaknya keluar atau ininya ya. Kalau yang gadis apa lagi gitu ya. Kalau sekarang nanti. Nah di sini kan ketentuan itu juga tidak melakukan sesuatu yang wajib ya. Karena sekarang untuk pembelajaran dulu kan ke Saudi itu kalau saya dengar kan harus nikah kalau perempuan pelajar. Kalau sekarang enggak, itu boleh kan ya. Tidak. Yang penting kan jangan sampai kholwat. Kalau sekarang itu kan kholwat itu kan berarti berdua-duaan antara perempuan. Tapi kalau misalkan seperti di kereta kan bisa laki-laki dan perempuan itu untuk agar tidak ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur ya. Tidak ikhtilat, tidak kholwat saja. Tapi kalau untuk keluar sekarang itu kita lihat kan ini kemaslahatan. Kalau misalkan anak sekolah apakah diantar semua kan enggak juga. SMP, SMA itu kan sudah sendiri kalau keluar rumah. Atau kalau kuliah ya, masa ibu-ibu misalkan keluar kuliah anaknya di Unpa, di UTB atau di UI, di UPI ya, dari sini nganterin kan, itu juga tidak. Jadi itu untuk yang di bawah tirai itu ketika dia datang dan bertanya. Karena kan kalau kita datang ke rumah, apalagi tidak ada suaminya kan tidak boleh sebetulnya. Dan termasuk rumah perempuan misalnya tidak ada. Nah kalau Rasulullah kan tidak ada. Ya biasanya kan ada pembantunya ya. Nah itu biasanya kan mereka untuk bertanya itu di balik tirai, langsung terbuka. Itu seperti itu. Terus kaitannya dengan ya sedikitnya sahabiah, memang ini juga peran-peran yang memang masih tetap ya dominasinya itu laki-laki gitu pada saat itu. Walaupun ada beberapa perempuan yang menonjol. Jadi tidak ada lah. Maksudnya kan kalau tidak ada yang menonjol berarti kan tidak ada sama sekali, karena memang koalisi politiknya atau sosialisasinya dihilangkan. Kalau ini kan masih ada tetap gitu kan, perempuan itu yang menonjol ya, baik dalam peperangan, dalam masalah hadis ya, bakal fikih gitu, itu muncul seperti itu. Kalau dominasinya memang betul itu adalah laki-laki, karena laki-laki pada sini juga dominan dalam segala hal gitu.
Terus yang selanjutnya Mendidik mendidik anak, betul. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan hadis itu tentang mendidik anak. Kalau ibu bapak baca ya di Jamal Abdul Rahman itu yang Islam parenting ya, jadi kayak bahu alamin yang dia alamin itu memang menginginkan pada sahabat. Jadi mamatan sahabat apa sih ini ya? Kan ada sahabat yang tidak pernah mencium anaknya gitu. Kamu telah pernah mencium anaknya? Rasulullah kan menciumnya ke siapa? Ke cucunya gitu kan, karena anaknya kan sudah pada gede gitu. Nah kayak seperti itu. Jadi contoh-contohnya misalkan ketika Abdullah bin Umar itu sebaik-baiknya laki-laki Abdullah bin Umar kalau silat lain gitu ya. Atau misalkan ada Rasulullah lagi jalan, ada di masjid ada yang ada lapangan ya. Ditanya ke Rasulullah itu kan di kaki jangan gitu. Nah itu kan jadi kepada sahabat-sahabat masih kecil. Ya. Jadi contoh-contohnya dari itu dipakai bahwa ini direfleksikan bahwa ini kamu punya anak kayak gini, gitu kan, diajari ini. Karena ada juga dengan kata-kata Rasulullah kan, belajar ini berenang misalkan ya, nah, seperti itu. Jadi dari kata-kata ataupun dari contoh kepada sahabat yang lagi pada satu usianya masih anak-anak seperti itu. Karena ketika Rasul diangkat itu kan Fatimah sudah gede gitu kan ya, sudah besar, jadi tidak ada yang kecil. Nah, sementara kan kalau yang datang kan seperti siapa? Anas bin Malik kan 10 tahun di sana masih kecil. Seperti itu. Itu untuk mendidik anak ya. Sehingga kalau kita lihat cara mendidik anak Rasulullah, ala Rasulullah itu dan itu banyak hadis-hadisnya itu kepada sahabat Rasulullah. Jadi bukan contoh pada amalnya kepada anaknya gitu ya. Jadi Rasulullah misalkan menggendong atau ke cucu gitu kan ya. Jadi misalkan dibawa sholat gitu kan, digendong bahkan ketika sholat gitu, seperti itu. Itu terus kalau dari istrinya nggak ada ya, istri. Nggak ada, karena kan istrinya itu nggak punya anak dari Rasulullah ya, kecuali melihat dia ya. Dia juga ada perbedaan pendapat apakah beliau itu anak, istri atau budak ya. Tapi itu saya katakan istri ya. Nah kalau misalkan Ibrahim kan masih kecil ketika itu putra Rasulullah itu belum meninggal. Jadi tidak ada contohnya langsung dari amalan Rasulullah, bahkan tidak diberitakan ya ketika Khadijah sama Rasulullah ketika mendidik anak, karena itu bukan jadi wahyu, bukan jadi hadis gitu ya, karena Rasulullah belum diangkat. Selanjutnya bagaimana sih membedakan itu ya, ada dan ini. Memang kalau hadis itu kan ada nanti ada sunnah, itu kan ada sunnah yang memang salah satunya kan nanti ada sunnah zaidah tambahan. Nah, sunnah-sunnah itu perilaku yang Rasulullah itu bukan hukum, tapi untuk diikuti itu bagus. Cara bicara Rasulullah, cara makan Rasulullah gitu, atau cara menyisir Rasulullah. Bagi orang-orang yang ini itu juga contoh juga, walaupun itu bukan jadi hukum, gitu kan ya. Nah, hanya kalau misalkan tentang memotong kuku, ya terus apa lagi, menjangkut, itu termasuk dalam sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah itu apa? Untuk membedakan antara umat Rasulullah dengan umat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi dulu kan panjangkan jenggot, cukur kumis gitu kan untuk membedakan dengan Yahudi. Itu untuk membedakan kuku misalkan dipotong, itu sunnah fitrah. Jadi sunnah fitrah itu sunnah yang diinikan akan membedakan umat Rasulullah dengan pakai tatoy itu minyak wangi gitu kan, seperti itu. Itu ada sunnah-sunnah yang itu adalah tambahan. Nah, kalau misalkan ada, memang ini sering terjadi perdebatan ya. Bahkan ada orang mengatakan bahwa jilbab itu adat, seperti itu. Nah, ini memang ini kan dalam masalah fikih. Ya, apakah itu ada konsekuensi hukumnya? Ya, karena kan kalau satu dalil sunnah Rasul itu kan menjadi rujukan. Nanti akan keluar hukumnya. Apakah ini wajib? Apakah ini sunnah? Itu kan makruh atau kekhususan. Ada juga kekhususan Rasulullah, seperti Rasulullah menikah dengan 10 orang. Itu sunnahnya kekhususan, tidak bisa dipakai sunnah atau Rasulullah 9 jadi terus 10 saya juga bisa 10 karena ada batasan jadi 4 misalkan ya. Atau Rasulullah sholat pada asar, itu kekhususan Rasulullah, sementara kita mah enggak kan, seperti itu ada. Ini memang keterampilan dalam kita membaca. Yang bagusnya untuk melihat itu kita baca buku fikih dari para ulama bahwa ini ada gitu kan. Ini bukan bukan hukum gitu kan ya. Hanya kalau selama Rasulullah itu lakukan, tetap aja kalau kita ikuti ada nilainya.
ada nilainya. Ya, coba aja yang paling ini, ketika Rasulullah apa namanya di sholat ya, ketika setelah ketika disujud, ketika beliau mau berdiri, kan pada usia-usia senja beliau tuh istirahat dulu. Tapi kan ada yang mengatakan ya ikut aja, karena solu kamalatul soli, ikut aja seperti itu. Tapi kan dia katakan ya udah, kan kita masih kuat, langsung aja kalau dari sujud itu langsung berdiri aja, tidak duduk dulu. Nah, itu salah seperti itu. Nah, hanya prinsipnya mah semua apa yang dilakukan Rasulullah itu kalau diikuti ada nilainya, gitu ya. Karena kalau Rasulullah tidak akan bikin salah, kalau salah pasti akan ditegur, diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi selama itu dilakukan, seperti kenapa sih makanan pakai tiga tangan gitu kan ya? Oh itu pak kurma gitu kan ya? Oh makannya kalau di sini kan nasi, kalau tiga ya kalau kita ikuti tiga ya nggak apa-apa. Ya ada bisa juga nasi juga gitu ya. Tapi jangan sampai saling celah aja. Oh gini-gini gitu kan ya? Atau Rasulullah putih segini kan, sebahu katanya ikut Rasulullah kan? Kita mah kan jarang sebahu sekarang. Gitu kan, yang kalau zaman Majapahit, zaman Pajajaran kan segini, kalau Rasulullah sebahu, tapi selain saya disisir, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang untuk bisa membedakannya itu para ulama fikih yang harus kita ikuti gitu ya. Karena apakah ini adat ya, suatu kebiasaan atau ini menjadikan contoh kalau masalah makanan, ketika diberikan biawak kan, yang lain kan pada makan, Rasulullah SAW tidak mau, itu kan bukan berarti haram si biawak itu bisa dimakan gitu kan. Jadi kita bisa melihat dari kitab-kitab fikih saja untuk bisa dilihat, karena para ulama sudah lebih tahu dan menerapkan kaidah-kaidah. Tadi saya katakan prinsipnya apa yang dilakukan Rasulullah itu kalau diikuti itu mendapatkan ini. Rasulullah suka itu makan ini kurma ketika buka 3 gitu kan ya, yang manis-manis ya, gitu. Sehingga bisa kita lakukan dan tidak usah jadi jadi perdebatan yang berlebihan ya, yang akhirnya hal itu kan bukan yang inti, maksudnya bukan inti dalam ajaran, jadi istilahnya tambahan-tambahan. Tapi kalau jadi perdebatan itu menghabiskan energi gitu kan ya, antara misalkan janggut yang tidak janggut, atau kamu mau tidak kalau tidak janggotannya terserah Rasul misalkan ya, you janggotan juga, yang penting kan beda aja gitu kan, yang penting bersih gitu. Seperti itu. Jadi perlu lebih bijak dalam memahami itu dan fokus pada hal-hal yang prinsip saja itu, termasuk pakaiannya kan ada yang cingkrang, ada yang tidak cingkrang ya, Islam seperti itu dulu juga sudah menjadi perdebatan para ulama, tapi kan semua juga punya dalil-dalilnya, jadi tidak usah diperdebatkan lebih lanjut. Kalau mau ikut saja, karena ada dasarnya, ada dalilnya gitu. Seperti itu. Ustaz, iya, kalau Siti Aisyah itu apakah istri yang pertama kali setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh Siti Khadijah? Satu itu. Yang kedua, selisih usia antara Siti Fatimah dengan Siti Aisyah itu berapa gitu? Atau siapa yang lebih tua? Itu aja. Iya betul. Jadi kalau saya lupa lagi ya ini nanti kalau yang nikah dengan Rasulullah itu kan ada juga yang nikah lupa Saudah atau siapa ya, ada yang nikah di awal sebelum hijrah, itu yang yang murtad di Habasyah. Nah, jadi kan ada yang murtad di Habasyah, ketika hijrah ke Habasyah itu ke Ethiopia murtad, dan akhirnya istrinya dinikahi Rasulullah. Tapi kalau dilihat dari urutannya saya tidak tahu ya, bisa salah gitu. Terus juga tadi umur Aisyah dengan Fatimah saya juga kurang tahu Pak, nanti bisa dilihat lagi. Tapi kalau dari segi ini kan tidak terlalu jauh berbeda gitu. Kalau sejauh bisa ya. Jadi tidak jelas ya apakah Siti Aisyah itu yang pertama kali. Ya, kalau disebutkan ya, kalau di sini 2 tahun ya, 2 tahun sebelum hijrah beliau sudah dinikahkan gitu. Kalau setelah itu ada tadi Saudah ya, ada yang dinikahi yang murtad itu, istri suaminya murtad itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti kita rujuk lagi ke ini. Saya kalau menjawab bisa salah ya, betul Pak. Kalau tidak tahu. Itu
Itu barangkali maka cekap ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrohnya. Ya walaupun sedikit, ya mungkin sekarang dulu tuh sedikit, tapi sekarang mungkin bisa jadi untuk perempuan itu lebih banyak lagi yang bisa tampil yang terbaik ya. Jadi kalau ketika kita melihat para ahli-ahli cabang Covidin juga banyak ya perempuan-perempuan yang sekarang muncul ya, walaupun mungkin dominasi masih laki-laki. Mudah-mudahan kita juga bisa beribrah dari pelajaran hidup Aisyah sebagai orang cerdas, pintar, yang menyampaikan ilmunya yang terus mengalir sampai sekarang, sampai 14 abad ke kita. Tutup yang sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kabirin. Masalah keselamatan, masalah keselamatan bidin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan bil ilmi, wa barakatan bil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan lil maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil lana as-sawtal maut wa najatan minan nar wa afa'in lisan. Allahumma hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa sallallahu imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa limasakhina wa limalika batil ajmain. Allahumma tidak bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.